Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Tim Penilai yang datang dari Tanjung Jabung Barat. Untuk menyampaikan saran, masukan dan sebagainya terkait hasil daripada pemeriksaan yang telah dilakukan. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kasih Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang kami hormati rekan kami tim penilai PKKM, yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tanjung Jabung Barat, kami hormati staf madrasah, para majelis guru dan tenaga pendidikan yang hadir dalam kesempatan ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, langsung saja untuk arahan dari kami dari beberapa unsur tugas kepala sekolah. Yang pertama pengembangan madrasah, kemudian tugas manajerial, kemudian pengembangan kewirausahaan, dan yang keempat supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Setelah kami lihat memang sudah banyak bahannya, sudah lengkap 1, 2, 3, 4 bahannya. Cuman mungkin ada beberapa yang perlu kita perbaiki ya. Nah, yang pertama kami mohon yang bahan-bahan itu ditandatangani dan dicap. Sebab kalau tidak ditandatangani dan tidak dicap itu tidak sah. Jadi seperti itu. Kalau tim asesor datang ke sekolah kita, dia itu dilihatnya kalau tidak dicap, apalagi tidak ditandatangani, nah itu dianggapnya tidak berlaku, tidak ada nilainya. Nah itu tolong diperhatikan, nanti kita tengok satu persatu ya. Nah dicapi semuanya. Sudah itu yang dokumen 1 sudah ada, sudah saya tanda tangani tadi. Saya lihat belum bertanda tangan, saya tanda tangani. Sudah, sudah. Nanti tinggal diperbaharui mana yang tidak cocok dengan kurikulum madrasah. Lihat yang terbaru dan terupdate. Atau mungkin nanti di 2025 ada perubahan di madrasah, kita rubah lagi. Karena saya lihat di medsos itu kan Menteri Pendidikan banyak sekali pengembangan baru untuk dunia pendidikan. Mungkin di sana nanti perlu kita ada perubahan lagi di dokumen 1 itu tadi. Sering kan kita lihat ada baru-baru ini, saya agak viral juga itu, guru tidak usah lagi mengambil jam ke sekolah lain, walaupun jam pelajarannya tidak cukup di sekolahnya ya, kan di madrasah kan ini Menteri Pendidikan dulu kan, cukup dia membimbing anak di sekolah itu, kemudian mendidik anak di luar jam mengajar tadi, itu sudah dihitung 24 jam kata Menteri Pendidikan itu. Tapi mungkin adalah tanda kutip tuh ya, mungkin pembimbingan anak tuh ada SK-nya, tersusunnya rapi, mungkin kan bukan sekedar sudah ngajar, bimbing anak lagi tak apa-apa dikerjakan kan, mungkin tidak seperti itu prosesnya kan, ada lagi prosesi yang perlu diupload mungkin kan. Jadi guru itu tidak usah lagi ngajar ke tempat lain kalau dia tidak cukup 24 jam dengan mendidik anak, membimbing anak tadi sudah cukup. Coba kita lihat guru-guru, ada mungkin guru sini yang
juga kan ngajar tak cukup di MTS nih, MUU ke madrasah lain kan ada. Banyak ya di madrasah-madrasah lain banyak. Kita tengoklah perkembangan zaman. Nanti dokumen 1 itu menyesuaikan dengan perkembangan seperti itu. Kayak peraturan nomornya itu harus diperbarui ya. Itu dokumen 1 itu boleh ditandatangani, pengesahannya itu boleh kasih madrasah atau kepala Kementerian Agama. Namun sebelumnya harus dengan pengawas pembimbingnya, pengawas yang membina madrasah itu, baru ke atasnya. Itu perlu ditandatangani. Nah, seperti itu. Setahu saya nih ya, sekarang akreditasi PDM sekarang namanya ya. PDM pendidikan dasar, PAUD, dasar dan menengah itu tidak lagi seperti dulu yang 8 meja, 1, 2, 3 unsur, ada lagi seperti itu. Dia kalau kita buka aplikasinya harus ada kita isi dulu dokumen wajibnya. Dokumen wajibnya itu kalau tidak salah ada 5 poin kalau tidak salah. Kalau kita tidak melengkapi dokumen wajibnya ini, kita tidak bisa melanjutkan ke 14 poin lagi yang diupload. Itu yang pertama. Setelah itu diisi, nanti baru tim asesor itu datang ke madrasah kita. Dokumen wajib itu apa? Itu salah satunya nih. Nih RKT dan dokumen 1. Kurikulum madrasah itu diupload. Baru RKT. Baru surat sekolah kalau ada salah itu. Itu ya. Nanti adalah kita sosialisasi kalau tahun berapa lagi Pak tadi diakreditasi 2025. Itu nanti dokumen. Ya siap-siap ya. Itu tapi ada sosialisasinya ya. Sebelum kita diakreditasi, kepala sekolah mengikuti sosialisasi. 27. 27 tahun. Terkejut dari bilang 2025 apa ini? Barusan nyiapkan PPKM, menyiapkan pula ada bingung dulu. Ini sudah 10 hari, 15 hari udah puyeng-puyeng nian kan? Mana banyak kegiatan ini pula. Guru ikut penting, pramuka lagi ini tadi itu. Tapi ini sudah selesai, ini kan aman kan? Kalau nggak ditarik aman. Kami juga bikin laporan aman kan? Laporan kami susun baik-baik dan laporan ini nanti kami sampaikan ke Kanwil ya. Alhamdulillah sudah terlaksana. Itu tadi ya dokumen apa tadi sudah ada catatannya. Kemudian yang manajerial gitu juga ya. Lihat di situ tanda tangan apa tadi itu yang belum diteken atau semuanya siapkan. Kemudian kewirausahaan sudah ada. Langsung nanti kalau mau menambah lagi silahkan ya, inovasi terbaru apa-apa seperti yang saya ini kan tak dengar kan di Min 2 punya ibu ini Elvis, dia ada wirausaha dia yang dijual oleh sekolah untuk wali-wali muridnya boleh beli. Ada yang tahu yang sebelah sini? Ada tak kawan yang guru di Min 2? Ibu-ibunya ini tahu deh tanya tadi. Dia menjual apa? Menjual sambal terasi sudah dikemasnya. Bacaannya Min 2. Orang tuanya bisa beli berapa? Ibu amnya ini 3.000 cuma manfaatnya. Jadi orang tuanya itu balik tinggal ngiris timun apa, tinggal yang malas membuat sambal. Ada ya? Ada tuh, di mana situ? Ada tuh di jualan di kantin itu. Kami kemarin dikasihnya lah, dikasihnya banyak ya, sekolah-sekolah ya, banyak kami. Macam-macam versi sekolah yang membuat yang bisa dijual macam-macam.
Nah, di Salapiah di Sungai Kepar tuh bikin jahe, serbuk jahe sampai ke rumah kayak susu tuh kita masukkan di gelas satu. Nah, untuk kesehatan ada di Salapiah punya Pak Kaiman. Nah, kalau punya Ibu Dian kemarin ada guru-gurunya bekerja dengan desa dengan itu membatik, bisa gurunya bikin batik. Kami dapat batik dari Mafatihul Huda. Pak Hanafi dapat, saya dapat. Kemarin gurunya yang buat buatan dari Mafatihul Huda. Kalau dia mau meneruskan mungkin bisa lah, tinggal bahannya. Cuma karena guru-gurunya sudah bisa bagian bisa dengan siswanya. Macam-macam ya, macam-macam sekolah. Itu perlu dikembangkan di sini ya, oleh kewirausahaan yang dikepalai oleh Pak Fadli. Apa dikembangkan aja lah kewirausahaan. Memang wajib itu ada di setiap sekolah. Boleh ya, macam-macam. Salah. Kalau yang supervisi guru dan tenaga pendidikan, nah mungkin di situ yang perlu dikembangkan lagi masalah instrumennya. Yang untuk guru ini, kemudian situ tidak ada juga instrumen untuk tenaga kependidikan. Harus ada instrumen pembinaan kepala sekolah dengan tenaga pendidikan. Buatlah di situ. Tenaga pendidikan banyak ya, seperti operator, penjaga sekolah boleh dimasukkan dalam pembinaan oleh kepala madrasah untuk kebersihan sekolah ini kan, penjaga sekolah apa boleh disupervisi, dipoto dengan penjaga sekolah, dengan tadi juga dengan operator itu. Kalau dengan guru banyak tadi ya, dengan guru banyak ya. Dengan tenaga pendidikan yang memang sering terlewatkan kan. Oke, hanya itu dari kami ya. Nah, ada catatan-catatan yang sudah kami kasih. Mudah-mudahan ke depan lebih kita lengkapi lagi sedikit demi sedikit. Oke, lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi secara singkat dan jelas disampaikan oleh tim penilai 1. Kemudian kalau juga tadi sudah disampaikan secara bis ya ketika melakukan penilaian. Kemudian kami mohon kepada Pak Hanafi untuk menyampaikan masukan yang secara ringkas dan padat. Untuk itu kami mohon kepada Bapak waktu kepada bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selanjutnya kita hormati Pak Kasih Temat kita, Ketua Pengurus kita, staf kita, Pak Hayu Badi, madrasah kita, Bapak Ibu, para wakil, para masyhur, ini hormati. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bertemu, bersilaturahmi, bersilaturahmi dengan Bapak Ibu. Masya Allah, semoga pertemuan kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, secara keseluruhan lengkap beda apa sebetulnya berbahaya Pak. Luar biasa. Namun ada beberapa catatan yang sudah saya sampaikan juga di meja 1, meja 2, meja 3, meja 4. Yang itu yang paling utama dari yang pertama ya Pak Arif terkait dengan nomor 1. Kemudian disinggung juga oleh Pak Sofyan. Itu paling fundamental Pak ya, harus wajib direview di dokumen 1 atau dokumen madrasah ya, itu wajib direview kan, karena memang disitulah kita menjadi rujukan semua guru, ikuti perkembangan terus Bapak Ibu bertransformasi, perubahan regulasi itu kadang mendadak saja. Tahun ini kita sudah perubahannya yang ketiga. Di dalam dokumen-dokumen Bapak Ibu juga mengikuti, terutama terkait dengan kebijakan langsung
saya bacakan pembelajaran. Sebuah keuntungan utama karena di situ menjadi sebelah kita organisasi Afrika, sebenarnya namanya LDM-nya, EDM-nya, AMI-nya, AMBK-nya. Jadi di bab 3 itu yang paling utama harus benar-benar sesuai dengan regulasi yang terbaru. Maka terutama juga terkait dengan kebijakan langsung misalnya terkait dengan peringatannya, CP-CP yang menjadi analisis bagi Bapak Ibu, yang menjadi yang Bapak Ibu menentukan TP-TP tujuan pembelajaran untuk kebutuhan siswa kita itu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan CP yang disediakan oleh pemerintah. Ini saya situ dimintanya sekarang perubahan Bapak Ibu coba perhatikan, Bapak Ibu analisis lah perubahan CP di 0033 dengan 032 itu perubahannya jauh sekali Pak, di level taksonomi sebelumnya terutama saya. Jadi Bapak Ibu saya berharap agak sedikit jeli lah dari menganalisisnya, kemudian menurunkan menjadi program tahunnya, prosen, promes, ke ATP-nya sampai ke penyusunan analisis soalnya. Karena kalau kita tidak urut dari atas, keliru di bawahnya pasti, ketika di atas keliru maka di bawah itu pasti keliru. Yang diminta CP-nya ini, tapi Bapak Ibu ajarkan lain misalnya. Apalagi nanti ketemu nanti di asmen madrasah kelulusannya pasti tidak akan ketemu Pak. Tapi kalau di CP Bapak Ibu sesuai dengan regulasi baru, nanti turunannya pun pasti ketemu. Dan untuk sumber belajar Bapak Ibu bebas mau pakai yang DSP dari pemerintah atau Bapak Ibu sini punya ciri khas masing-masing. Pokoknya Pak di fikihnya misalnya menggunakan kitab waktu korek apa Pak, sumber belajarnya silakan. Ciri khasnya itu bisa dimasukkan di bab 1-nya Pak, di kalkulasi madrasah. Jadi kalau pesantren itu saya sampaikan Pak itu di Tidadul Mu'alimin, di Mas'ud Mubarak, di Mas Ahmadi, Bing ya, itu ciri khas madrasah pondok pesantren itu jangan dihilangkan. Kita cek yang penting kita mau susun CP. Di CP 3302 mintanya bab tohar, kitabnya juga harus sesuai dengan bab tohar di bab tohar ini misalnya. Jadi itu bukan itu. Kemerdekaannya seperti itu. Kemudian di manajerial, alhamdulillah sangat Pak. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Hairul tadi, kepala madrasah itu betul pemimpin lain pendidikan. Dia mendelegasikan kepemimpinannya ke bulan ini. Tetapi tanggung tetap di kepala madrasah itu Pak. Karena di sini PKKM itu seperti itu Pak. Yang kita lihat itu secara keseluruhan, tetapi manajerial, pengembangan manajerial itu bagaimana kepala madrasah mendelegasikan kepemimpinannya di bawahnya. Dan saya lihat dokumennya sangat lengkap, semua jalan paling tadi satu di manajerial, pertama di P5 tadi ya Pak, ya sudah saya bincang lama dengan Bapak, dengan Ustaz siapa, dengan Wakak Siswaan, dengan Wakak Kurikulum. Sintaknya tadi dengan kewirausahaan Dudi ya. Dan nanti bagaimana Bapak Ibu kembangkan dengan dunia usahanya, seperti dicontohkan oleh Pak Sofian tadi di min 2 ya, ada brandnya makan. Sudah ada brandnya Pak ya? Jadi sudah ada mereknya, jadi Bapak Ibu nanti bisa dikembangkan. Anak-anak nanti malah perlu Pak kalau Ibu mereka yang orang-orang tua kita yang punya dudinya itu bisa dijadi pengatur di sini. Atau mungkin anak kita bisa mereka belajar di mereka di proses investigasinya. Kan di P5 itu ada proses investigasi Pak. Dimensinya di proses modul P5 itu ada proses investigasi. Itu kuatkan Pak, agar dimensi 6 dimensi dengan 10 rahmatan alam itu betul-betul tersampaikan ke mereka. Tapi tetap kalau Bapak Ibu produknya nomor 2 lah, tapi dimensinya itu betul-betul Bapak Ibu bisa betul-betul nyampe di mereka. Ketika Bapak Ibu tuh nyampe, produknya pasti jalan Pak. Outputnya tuh pasti jalan, yakin saya. Nanti akan ketemu dengan dunia usahanya. Jadi ketika produk-produk yang dihasilkan dari P5 itu bisa nanti mudah Bapak Ibu. Tadi sudah di kewirausahaan jalan semua Pak.
Jarang banget saya lihat dokumen-dokumennya, masya Allah. Paling laporan secara rinci paling tidak ada ya, dari mungkin hariannya, kredit saldonya. Kalau gambaran penjelasan tadi saya wawancara Bu, digunakan untuk apa? Nampak jelas tanah. Inovasinya apa? Yaitu nanti mau mengembangkan kantin ya Bu ya. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk semuanya Bapak Ibu. Yang nomor 3, supervisi Bapak ya, mohon maaf. Yang supervisi itu nanti perlu diperbaiki Pak. Ya, programnya jalan, programnya mungkin kurang lengkap karena memang siklusnya itu 4 Pak. Siklus Kummer di supervisi itu 4. Administrasi, validasi administrasi, yang 17 item yang dari Kemenag itu Pak, itu administrasi pembelajarannya. Kemudian monitoring modul pembelajaran. Apa ya Pak ya? Sudah itu instrumen untuk monitoring pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran. 4 siklus itu jalan Pak. Antara pembelajaran penilaian itu tidak bisa dipisahkan. Antara bukan penilaian ya, asesmen kan? Asesmen. Jadi perencanaan, pelaksanaan, asesmen itu tidak bisa dipisahkan. Termasuk tindak lanjut terakhir. Ada 1 siklus itu Pak, tidak bisa dipisahkan. Kemudian saya berharap untuk instrumen mengikuti instrumen Kummer. Dan saya lihat di instrumen penilaian masih pakai 13, kemudian di instrumen pelaksanaan masih pakai 13 sebagian. Di instrumen pelaksanaan itu Pak, jangan tinggalkan proses pembelajaran diferensiasi. Karena itu ciri khasnya kan Pak. Itu monitoring untuk pembelajaran diferensiasi. Kemudian dalam instrumen untuk penilaian, jangan lupa tinggalkan analisis soal berbasis hot. Apalagi kita di negeri ya, level taksonomi belum C34 itu harus Bapak Ibu jalankan. Walaupun di CP 032 itu masih level 2 Pak, Bapak Ibu analisis Pak. Di 032 itu masih level memahami Pak. Yang sekarang diminta, benar Pak? Ya, ada ya? Kalau dulu di yang lama itu sudah C4, memahami dan menganalisis. Jadi nanti ketemu nanti simpaknya di bukan di supervisi Pak. Di supervisi nanti instrumennya masukkan menganalisis guru, menyusun analisis soal berbasis hot. Dikembangkan. Kita lapanya udah tinggi. Apalagi saya lihat prestasi-prestasi yang ada, kita harus balance Pak. Prestasi akademiknya, kemudian soal yang kita pergunakan kepada siswa juga harus sesuai. Saya kira itu Pak gambaran dari saya. Secara keseluruhan sempurna, masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian. Mohon maaf Bapak Ibu jika dari saya ada salah dan hilaf. Itu dari analis kami. Mungkin saya juga ada pasti banyak bicara juga banyak salah juga Pak. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan berbagai macam masukan dan saran. Intinya teknik acceleration and innovation gitu kan. Jadi artinya sama kayak gitu kan. Kalau maunya kita maju cepat, harus diikuti juga dengan Bapak Ibu sekalian. Satu kuncinya kompak, solid dan kebersamaan. Itu saja. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada sampaikan Pak sebelum saya tutup. Terima kasih Pak Muas dari penilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit penambahan saya. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim penilai yang sudah memeriksa hasil dokumen kami yang kami kumpulkan dalam waktu beberapa hari. Sebenarnya sudah lama, cuma tidak terkoordinir saja. Jadi agak terdesak-desak dan akan banyak juga kegiatan sehingga yang ada inilah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi evaluasi bagi saya, khususnya saya selaku kepala madrasah, menjadi tolak ukur batas yang harus saya perbaiki dan inovasi-inovasi yang harus saya lebih tingkatkan lagi, terutama dari 4 elemen tadi: pengembangan madrasah,
kewirausahaan dan supervisi. Apalagi masalah supervisi memang sakral bagi sekolah madrasah. Terlaksana cuma tidak terdokumentasi saja, gitu Pak. Mungkin akan datang akan saya perbaiki instrumen-instrumennya yang terbaru, dan juga mungkin seperti dokumen 1 itu nanti akan saya perbarui sesuai dengan arahan dari Pak penilai. Dan juga kami mohon maaf Pak, mungkin ya apapun yang diperlukan belum terpenuhi, tapi kami usahakan, apalagi di kewirausahaan. Sebenarnya Bapak dan Ibu ini banyak lah Pak usahanya Pak, cuma tidak banyak lah sebenarnya yang memiliki keahlian yang bisa seperti ini tadi diharapkan, mungkin belum saja. Mungkin dengan adanya seperti ini bisa terbuka, kita semua bisa ternyata bisa menjadikan usaha untuk di madrasah. Kemudian Pak, kami minta untuk mungkin dari Pak Kasih ataupun di penilai sebuah bukti penghargaan kami, sejenis piagam penghargaan bahwa ini penilaian PPKM 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi ada biar kami pajang di ruangan kantor kami, ada sedikit penghargaan bagi kami, gitu kan. Jadi ada bukti. Ini kalau boleh Pak. Jadi kan kalau yang tahun kemarin kan sebenarnya tidak ada. Jadi kami apa ya? Jadi kalau tahun ini kalau memang ada, alhamdulillah. Ada sedikit reward lah bagi kami. Jadi kita pajang di ruang kantor. Kita sudah melakukan PPKM tahun ini dan tahun berikutnya sampai nanti katanya di tahun keempat dikomersikan nilainya. Saya bagi kami kalau boleh, untuk kenangan bagi saya juga Pak, ya kan. Saya tidak tahu besok saya pindah jadi guru lagi kan, tidak tahu saya. Jadi ada sedikit penghargaan ya, kita sama-sama bisa dilihat kan bahwa ini kita PPKM. Masalah nilai itu tidak perlu dikasih nilai pun sudah ada masalah, cukup piagam penghargaan mungkin tidak. Itu Pak dari kami mohon kalau ada. Ya itu yang dapat saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kasih, Pak tim penilai, dan Bapak dan Ibu yang sudah kerjasamanya sangat solid Pak. Kalau tidak ada beliau, saya tidak bisa melaksanakan tugas saya di sini. Kalau kekompakannya insya Allah kita selalu solid dan bersinergi bersama untuk membangun madrasah lebih baik. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, langsung saja jawab terkait piagam dan sebagainya. Karena ini sekali kandil Pak, tapi nanti insya Allah saya akan berbentuk kandil. Apakah dikeluarkan piagam penghargaan yang tidak, atau nanti boleh kami mengeluarkan di sampingnya. Insya Allah saya koordinasi dengan pihak kandil dan kawan di kabupaten lain. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan kegiatan PPKM. Kami sekali lagi atas nama Hakim mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak madrasah dan jajaran, mungkin dalam kedatangan kami sikap dan mungkin perilaku serta ucapan kami ada yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf, tapi ya kita bahwa tadi masukan seperti itu tidak untuk pengembangan dan peningkatan bagi madrasah kita. Madrasah yang kita cintai, madrasah di mana kita mengabdi, madrasah di mana kita dengan ikhlas menjalankan tugas yang berada kita, maka harus kita banggakan dan harus kita kembangkan. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama tutup kegiatan ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Dengan demikian kegiatan PPKM di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tanjung Barat saya nyatakan resmi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Santai. Kenapa santai? Semuanya. Yang moto pastikan kalian Santai, gantian. gantian.